Oke, kembali lagi di channel kesayangan kita, tentunya di MTL Lele. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bibit ya sobat. Pada kali ini kita akan membahas dengan judul cara lengkap penebaran bibit lele. Nah, tentunya kita dalam penebaran bibit lele tidak boleh asal-asalan ya, karena nanti akan mempengaruhi dari hasil yang akan kita dapatkan. Mari kita bahas secara lengkap mengenai penebaran bibit lele, mulai dari pengambilan benihnya atau bibitnya itu dari kolam budidaya yang dilakukan oleh tim dari MTL Lele dan sampai penebaran pada kolam pembesaran. Oh ya, jangan lupa subscribe ya supaya lebih mendapatkan info-info mengenai budidaya dan ternak lele dan seputarnya. Lanjut aja. Nah, di sini kita melihat perlengkapan peralatan semua yang kita gunakan dalam proses penebaran. Langkah yang dilakukan yang pertama itu yaitu pastikan kondisi kolam. Kondisi kolam itu pada saat kita ingin mengambil benih lele, tentu saja kita harus melihat kolamnya dengan keadaan baik, baik itu tidak kotor, tidak berbau dan lain sebagainya. Lalu peralatan yang digunakan ini sangat berperan penting untuk menyeleksi, terutama bak sortir. Seperti pada video itu terdapat bak sortir ini, terdapat 3 ekor ikan yang disebutnya itu bongsoran. Bongsoran itu ukuran yang melebihi dari teman-teman lainnya atau bibit lainnya, yang itu harus dipisahkan, tidak boleh dicampurkan dengan yang akan kita budidaya dalam kolam pembesaran. Kemudian pastikan ikan sehat. Dalam video ini dapat dilihat ikannya itu sehat-sehat sekali, ditunjukkan pada gerakan yang lincah, lalu tidak ada luka seperti video yang sebelumnya kita jelaskan, sangat berkaitan. Lalu untuk ukurannya, nah ini juga sangat penting seperti yang disebutkan tadi. Ukuran yang akan kita pilih dalam menebar bibit itu harus seragam. Maksudnya seragam yang seperti video sebelumnya kita jelaskan. Yang belum bisa menontonnya supaya lebih lengkap, intinya itu ukurannya tidak beda jauh atau mendekati sama, supaya tidak ada kanibalisme, yaitu memakan temannya sendiri yang berukuran lebih kecil. Langkah selanjutnya yaitu proses sortir yang benar ya. Ini juga harus sangat diperhatikan bagi pemula maupun akan diterapkan juga bagi senior kita yang bergerak di usaha lele. Proses sortir ini dilakukan dengan menggunakan bak sortir yang tentunya yang dibuat dengan baik. Yang dibuat dengan baik itu baknya itu dalam proses memberikan lubang itu tidak tajam sehingga tidak melukai dari bibit yang disortir dengan ukuran lebih kecil, maka dia akan masuk ke bak sortir yang tidak masuk ukuran dijual atau yang kita bawa, seperti itu. Dapat dilihat juga pada video ini hasil dari sortirnya sangat baik, tidak ada luka-luka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan. Perhitungan ini berkaitan dengan kita sebagai pembesaran lele, itu berkaitan dengan pakan yang akan kita sediakan. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti ditimbang atau dimasukkan dalam gelas atau alat lainnya yang
sebelumnya itu kita siapkan dulu. Sebelum kita melakukannya, kita harus menghitung atau melakukan sampling terlebih dahulu, sehingga dalam satu wadah itu ada berapa sih jumlah dari lelenya, tinggal kita kalikan. Kemudian peralatan untuk memindahkan ke kolam. Selain peralatan yang digunakan dalam kita melakukan sortir atau kita melakukan persiapan untuk mengambil di kolam budidayanya, itu kita juga akan menyediakan peralatan, yaitu jerigen. Jerigen itu yang berwarna biru itu seperti tabung, itu digunakan untuk proses memindahkan ikan dari kolam budidaya bibit ke kolam pembesaran lele. Tentunya dengan wadah yang kita gunakan ini berkaitan dengan jarak tempuh yang kita lalui. Contohnya kita mengambil di lokasi A dengan jarak lebih dari 5 kilo, itu sebaiknya menggunakan jerigen atau menggunakan oksigen yang cukup untuk perjalanan atau proses perjalanan memindahkan dari kolam budidaya ke kolam pembesaran. Selanjutnya, jika budidayanya itu dekat dengan kolam pembesaran, itu sangat mudah, bisa juga dengan menggunakan plastik atau media atau alat lainnya untuk memindahkannya, karena resiko dari kematian akan semakin kecil sehingga memudahkan kita untuk memindahkannya. Kemudian kita bahas mengenai sampling. Kenapa kok penting dilakukan sampling ini? Tadi berkaitan dengan jumlah atau perhitungan yang kita lakukan, karena dalam video ini juga dilihatkan proses perhitungannya dalam satu gelas tadi itu isinya ada berapa, tinggal kita kalikan. Kalau ini gelas yang isinya es tidak perlu dihitung. Nah, kita lanjut lagi. Sampling ini dilakukan untuk sebaiknya dilakukan berkali-kali atau minimal 3 kali sehingga dapat mendapatkan perhitungan yang akurat. Contohnya dalam satu gelas itu isinya 150, kemudian 160, kemudian yang ketiga 140. Jadi kita ambil rata-ratanya yaitu 150, sehingga kita jika membutuhkan 1500 ekor, berarti jika satu gelasnya 150, berarti kita tinggal membagi 1500 ekor itu dibagi dengan 150, yaitu 10 gelas sampai kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, seperti itu penjelasannya, sehingga kita pakannya nanti bisa kita sediakan atau menghitung modalnya dengan lebih sederhana, karena pada saat kita ternak atau budidaya lele ini 80% modal yang kita alokasikan itu untuk pakannya. Jadi sangat penting dalam proses sampling dan perhitungan. Lanjut ke proses penebaran bibit. Proses penebaran bibit yang kita lakukan pada video kali ini dilakukan di kolam media tanah semi beton. Semi betonnya itu kita lakukan karena kolam tanahnya ini sudah tidak layak lagi jika kita teruskan hanya menggunakan tanah, sehingga dinding yang kita gunakan kita menggunakan beton atau bata semen ya, seperti itu untuk memperkuat. Jika nantinya ikan lele ini sudah besar, maka dia akan tumbuh juga seiring dengan sifat agresifnya untuk memakan atau mencari makan di tanah atau dinding-dinding dari kolam yang kita buat, sehingga akan muncul seperti lubang atau gua kecil lah. Intinya dapat merusak dari tanggul kita yang kita sediakan untuk pembesaran ini dan akan ambles dan rusak, sehingga kita menggunakan itu. Kemudian yang kita siapkan juga pada saat pembesaran ini
pada saat penebaran bibit, pH air ini dapat diukur sebelum mendekati kita melakukan penebaran bibit, karena penebaran bibit ini sangat penting kita rawat, kita benar-benar kita pastikan kondisi airnya itu dalam kondisi yang sesuai dengan kebutuhan ikan, yaitu pH air tidak lebih dari 8 dan tidak kurang dari 6,5, sehingga dapat disimpulkan pH air itu harus 6,5 sampai 8 batas atasnya, sehingga tingkat keasamannya itu tidak lagi tinggi dan sifat basanya juga tidak, sehingga dapat bersifat netral, karena pH air yang netral itu pada angka 7 ya sobat MT Lele. Kemudian kita lanjut lagi, langkah selanjutnya kita harus mengontrol secara berkelanjutan. Oh iya, tadi lupa bahwa pada saat kita melakukan penebaran bibit lele ini tidak langsung kita suntakkan atau kita tuangkan, karena dia harus didiamkan terlebih dahulu pada jerigen ini dan diletakkan di kolam tersebut. Tujuannya untuk kolam ini untuk bibit ini dapat beradaptasi terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya, berikan pakan minimal atau paling cepat itu 12 jam setelah kita menebar bibit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.